Dia mengikuti pembacaan Ratibul Haddad sampai selesai. Wali Pedi merasa malu sekali kepada Habib-habib sepuh yang hadir di majelis, terutama kepada Nabi Muhammad SAW yang mengundangnya. Lalu, siapa Habib yang keluar dari masjid tadi? Wali Pedi masih bertanya-tanya. Jangan-jangan memang tukang becak betulan. Sehabis salat maghrib, Wali Pedi langsung menuju Jalan Soekarno-Hatta. Sehabis melewati jembatan, Wali Pedi belok ke kiri. Setelah berjalan kira-kira 1 kilo, Wali Pedi melihat Habib yang dicarinya. Habib yang dikiranya tukang becak. Wali Pedi melihat Habib tersebut memasuki sebuah toko distro. Wali Pedi mengarahkan sepedanya ke kanan. Tertampang tulisan di depan toko, Milk Outlet. Wali Pedi celingak-celinguk di depan toko, mencari Habib yang lari ke situ. Mungkin aku salah lihat. Kok nggak ada sih, batin Wali Pedi. Tak lama kemudian, keluar pemuda jangkung dan perawakan agak kurus menghampiri Wali Pedi. Kang, katanya mondok, kok keluyuran sampai ke sini? Kata pemuda itu. Wah, mas sakit toh, kok bisa di sini mas? Kata Wali Pedi kaget. Ternyata Wali Pedi mengenal pemuda jangkung ini. Dialah Mas Sakti yang oleh Wali Pedi sudah dianggap sebagai kakak tuanya, walau umur Mas Sakti ini di bawah umur Wali Pedi. Setelah saling mengolok-olok, Mas Sakti mengajak masuk ke dalam toko. Ayo ngopi di atas meja kita, Kang. Ajak Mas Sakti dengan menaiki tangga menuju ke atas toko. Wali Pedi dan Mas Sakti melanjutkan obrolannya sambil ngopi. Kadang mereka tertawa lepas, dan kadang di sela-sela obrolan mereka berdua bilang, amin, amin. Wali Pedi menselonjorkan kakinya dan merebahkan tubuhnya. Di depannya duduk Mas Sakti sambil membaca koran bekas. Baca apa mas? Tanya Wali Pedi. Ini baca Ahmad Dhani di demo, jawab Mas Sakti. Soal apa mas? Tanya Wali Pedi lagi. Ini Ahmad Dhani pas konser menginjak lafaz Allah. Kan logo dewa itu ada rangkaian lafaz Allah, sedang lantai panggungnya ada gambar besar logo dewa yang lafaz Allah tersebut, jawab Mas Sakti. Menurut sampean gimana mas? Tanya Wali Pedi. Mas Sakti terdiam agak lama. Setelah menaruh korannya dan menyeruput kopinya, Mas Sakti menyalakan rokok milnya, kemudian berkata, menurut syariat ini salah, tapi hakikatnya kita semua ini berdiri di atas lafaz Allah, jawab Mas Sakti. Maksud dan contoh jelasnya gimana mas? Tanya Wali Pedi. Mas Sakti berdiri memanggil temannya yang di bawah. Ping, tolong ambil kacamata, dibawa terus ke sini ya, kata Mas Sakti. Tak lama kemudian datang teman Mas Sakti dengan membawa kacamata dan menyerahkan kepada Mas Sakti. Kamu pakai kacamata ini, ucap Mas Sakti sambil menyerahkan kacamatanya. Wali Pedi duduk dan memakai kacamata yang diberikan Mas Sakti. Ya Allah, Allahu Akbar, jerit Wali Pedi. Dalam pandangan Wali Pedi, seluruh dinding toko dan lantainya terangkai lafaz Allah. Wali Pedi mengarahkan pandangannya ke bawah. Lantai yang didudukinya terangkai banyak lafaz Allah yang banyak sekali. Wali Pedi agak ketakutan melihat ini semua. Dan Wali Pedi juga melihat nafas yang keluar dari hidung Mas Sakti membentuk lafaz Allah. Dalam pandangan Wali Pedi, seluruh permukaan bumi ini ada rangkaian lafaz Allah. Wali Pedi dengan berlinang air mata menyerahkan kembali kacamata Mas Sakti, dan Mas Sakti menerimanya dengan tersenyum. Kemudian dia berkata, andai hijab hati kita dibuka oleh Allah, maka seluruh benda dan seluruh permukaan bumi terangkai lafaz Allah. Betapa tidak punya malunya kita kalau kita berbuat maksiat di atas rangkaian lafaz Allah, mungkar kepadanya, sedangkan kita berada di atas buminya. Wali Pedi semakin terseduh-seduh dan tidak bisa dicegah. Wali Pedi menangis dengan kerasnya. Wali Pedi terdiam di atas toko distro itu. Mas Sakti tersenyum-senyum memperhatikan Wali Pedi di depannya. Hening yang sangat lama menghinggapi mereka. Tidur aja dulu Kang di sini, ucap Mas Sakti. Nanti aja, belum mengantuk mas, menjawab Wali Pedi. Tapi tidak lama kemudian Wali Pedi merasakan kantuk yang sangat berat. Dan tidak dapat dicegah, Wali Pedi pun akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, Wali Pedi bermimpi yang seakan-akan tidak bermimpi. Karena dalam mimpinya, Wali Pedi seakan duduk di depan Mas Sakti sama persis seperti dalam keadaan terjaga. Tiba-tiba ada suara di depan toko. Wali Pedi berdiri dan berjalan ke jendela toko. Wali Pedi melihat kakak Mas Sakti yang datang dengan naik Harley. Dengan memakai jaket dan celana hitam, kakak Mas Sakti ini turun dari mogenya. Wali Pedi tersenyum ketika melihat kakak Mas Sakti ini mencopot helmnya. Potongan rambutnya itu keren habis, samping kanan dan kiri dicukur habis, tinggal tengah sampai ke belakang dibiarkan panjang. Wali Pedi dalam mimpinya cuma terdiam. Dia melihat Mas Sakti turun menyambut kakaknya. Tidak lama kemudian mereka berdua naik ke atas toko. Wali Pedi maju dan mencium tangan kakak Mas Sakti. Ini tuh Wali Pedi,
ucap kakak Mas Sakti. Inggih Mas, inggih, jawab Mas Sakti. Setelah ngopi dan merokok sebentar, terdengar suara lagi, bler-bler. Rupanya ada Harley lagi yang datang. Itu Bangi yang datang. Ayo berangkat. Ayo kamu juga ikut, kata kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Wali Paidi berboncengan dengan Nyi Terongan, sedangkan Mas Sakti berboncengan dengan kakaknya. Wali Paidi seumur-umur baru kali ini merasakan naik Harley dengan kecepatan yang tinggi. Wali Paidi merasakan dalam mimpinya seakan jalan yang dilaluinya ini menuju ke langit. Mereka berempat baru berhenti ketika di depannya berdiri dengan megah sebuah istana yang sangat indah. Wali Paidi, Nyi Terongan, Mas Sakti dan kakaknya turun dari motor dan berjalan ke arah istana. Wali Paidi melihat bumi dari atas tampak berselimutkan cahaya biru. Lapisan ozon, batin Wali Paidi. Kakak Mas Sakti mendekati Wali Paidi. Dengan menepuk-nepuk pundaknya Wali Paidi, kakak Mas Sakti ini berkata, "Apa yang kamu lihat itu memang banyak yang menyebutnya sebagai lapisan ozon. Sebenarnya lapisan biru yang mengitari bumi itu adalah cahaya iman yang terpancar dari hati setiap orang Islam. Kalau iman umat Islam semakin tipis, maka lapisan biru itu juga akan menipis dan cahaya matahari akan langsung masuk menerobos bumi. Kalau cahaya iman sudah habis, maka terjadilah kiamat," jelas kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. Setelah menjelaskan tentang lapisan ozon, kakak Mas Sakti mengajak Nyi Terongan dan adiknya untuk masuk ke dalam istana. "Kamu belum waktunya masuk, jaga motor aja di luar," ucap kakak Mas Sakti kepada Wali Paidi. "Haha, santai aja, sebentar lagi sampean boleh masuk kok," olok Mas Sakti. "Siap bos," ucap Wali Paidi. Setelah mendapat banyak karunia di Malang, Wali Paidi kembali ke pondoknya. Mbah Kiai yang tahu kedatangan Wali Paidi merasa sangat senang dan langsung menyuruh santri untuk memanggil Wali Paidi dan menghadap kepadanya. Wali Paidi yang mendengar titah gurunya itu langsung pergi ke rumahnya. "Assalamualaikum," ucap Wali Paidi ketika berada di depan rumah. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Kiai dari dalam. Wali Paidi maju dan mencium tangan gurunya, tangan yang lembut dan wangi. "Ayo duduk," Mbah Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. Setelah duduk, Wali Paidi melihat wajah gurunya ini. Keyakinan Wali Paidi ini memang beda dengan keyakinan para murid pada umumnya. Kebanyakan para murid tidak berani menatap wajah gurunya ketika menghadap, karena hal tersebut bagi mereka termasuk tindakan yang kurang sopan. Tapi pendapat Wali Paidi lain. Beliau lebih suka melihat wajah gurunya karena baginya melihat wajah orang soleh adalah ibadah dan tentu ada barokah di dalamnya. Keyakinan ataupun kedua pendapat ini sama benar, tinggal niatnya saja yang perlu ditata. Wali Paidi melihat wajah gurunya itu begitu bersinar dan begitu suci bersih, seakan-akan gurunya ini akan berpergian. Teringat ini, Wali Paidi langsung menangis sesungguhkan. Mbah Kiai yang melihat Wali Paidi menangis hanya tersenyum saja. Lalu beliau bilang kepada Wali Paidi, "Apa yang kamu lihat dan yang kamu rasakan itu benar. Aku memang akan pergi memenuhi panggilan Allah. Waktunya sudah dekat. Aku sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini." Wali Paidi tetap menunduk dan terus menangis. Mbah Kiai lalu berkata lagi, "Nak, nanti malam pergilah kamu ke belakang pondok. Setelah mencapai sungai, duduklah di situ. Tunggulah teman Abah. Belajarlah kamu kepadanya. Dan yang penting, kamu manut dan jangan banyak bertanya," pesan Mbah Kiai. "Inggih Kiai," jawab Wali Paidi. "Apa yang kamu alami di Malang semuanya aku tahu. Jadilah itu sebagai tongkat keimananmu. Dan kamu sudah bertemu dengan saudara-saudara seperjuanganmu. Kelak kalau kamu bertemu mereka kembali, sampaikanlah salamku kepada mereka." Mbah Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Beliau menepuk-nepuk punggung Wali Paidi. "Sekarang kembalilah ke pondok. Nanti malam laksanakanlah apa yang aku perintahkan," ucap Mbah Kiai lalu masuk ke rumahnya. Setelah Mbah Kiai sudah tak terlihat lagi, Wali Paidi keluar dari rumah. Walau Mbah Kiai sudah tidak ada, Wali Paidi keluar dari rumah tetap dengan membungkuk dan berjalan mundur. Malam harinya, Wali Paidi melaksanakan apa yang diperintahkan kiainya. Dia berjalan menyusuri jalan setapak di belakang pondok. Setelah tiba di sungai, Wali Paidi duduk di tepian sungai. Tiada henti hati Wali Paidi berzikir. Wali Paidi merasakan semenjak dari Malang, hati Wali Paidi ini bisa berzikir dengan sendirinya. Tidak lama kemudian, datanglah sosok yang seumuran dengan Mbah Kiai yang mendekati Wali Paidi. Wali Paidi melihat pancaran sinar wajah orang ini sama persis dengan pancaran wajah Mbah Kiai. "Aku teman gurumu. Aku adalah Khidir, dan mulai saat ini aku akan mengajarimu," ucap Nabi Khidir langsung ke pokoknya. "Inggih," ucap Wali Paidi. "Ayo ikut aku,"
ucap Nabi Khidir lalu berjalan pergi. Wali Paidi mengikuti dari belakang. Wali Paidi tidak banyak bertanya sesuai perintah gurunya. Dia hanya manut saja, pasrah. Nabi Khidir baru berhenti ketika di depannya ada gazebo ataupun rumah bambu dengan atap ilalang yang begitu indah. Gazebo ini terlihat kokoh dan futuristik. Di depannya ada taman kecil, dan di sekitar gazebo terbentang hamparan rumput hijau yang asri. Tempat ini seperti villa mahal di daerah pegunungan. Masuklah, tempat duduk dan kamar mandinya ada di belakang, ucap Nabi Khidir. Dan tidak lama kemudian azan subuh berkumandang. Wali Paidi pergi ke belakang mandi, berwudu, kemudian sholat jamaah dengan Nabi Khidir. Setelah sholat, Wali Paidi duduk di teras gazebo. Di depannya duduk dengan berwibawa Nabiullah Khidir alaihissalam. Aku akan mengajarimu ilmu syariat dan ilmu hakikat. Aku akan memanjangkan waktu buatmu. 1 hari di dunia sama dengan 1 tahun kamu bersamaku, kata Nabi Khidir. Sejak itu Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir tentang berbagai ilmu sharaf, nahwu, fikih, balaghah, mantik, dan lain-lain. Khusus ilmu tauhid, Nabi Khidir mengajarnya 2 hari, Rabu dan Kamis. Sedangkan ilmu hakikat diajarkan di sela-sela pelajaran ilmu syariat. Untuk ilmu ini tidak ada jadwal, mengalir begitu saja, dan tidak terasa 10 tahun sudah Wali Paidi belajar kepada Nabi Khidir. Wali Paidi sekarang sudah menguasai berbagai macam ilmu dan sangatlah mahir. Sekarang sudah saatnya kamu kembali. Ingat pesanku ini, ilmumu itu tidak dapat kau pamer-pamerkan. Apa yang aku ajarkan beda dengan apa yang kamu terima di pondok. Ilmu yang aku ajarkan kepadamu hanya akan keluar ketika dibutuhkan. Ilmu itu aku taruh di hatimu, kata Nabi Khidir kepada Wali Paidi sehabis sholat Isya berjamaah. Inggih, ucap Wali Paidi. Nanti kamu jangan kaget, karena waktu yang kamu habiskan di sini selama 10 tahun sama dengan 10 hari ketika kamu di pondok, ucap Nabi Khidir. Hari itu juga Nabi Khidir mengantarkan Wali Paidi ke tempat pertama kali mereka bertemu. Setelah menyampaikan pesan-pesan, Nabi Khidir pergi meninggalkan Wali Paidi, dan Wali Paidi masuk ke pondok tepat azan subuh berkumandang. Dan sejak saat itu Wali Paidi seakan mempunyai ilmu laduni. Para santri mengira seperti itu karena Wali Paidi hanya pergi 10 hari, tetapi setelah kembali ilmunya menjadi begitu luar biasa. Padahal ilmu yang didapat oleh Wali Paidi diperoleh dengan rajin belajar selama 10 tahun. Tak lama kemudian Mbah Kiai memang benar-benar pergi meninggalkan dunia, menghadap Sang Ilahi. Berita tentang kematian Mbah Kiai tidak begitu menggemparkan, karena Mbah Kiai bukan kiai terkenal. Prosesi pemakamannya biasa saja, hanya para santri dan tetangga sekitar. Tapi ada yang unik ketika prosesi pemakaman dilakukan. Ada puluhan orang tak dikenal berdiri mengitari makam. Ada yang berjubah dan bersorban, ada yang berjas dan berdasi, ada juga berpenampilan seperti gelandangan. Dan setelah prosesi pemakaman selesai, ada sosok yang sangat akrab menghampiri Wali Paidi, sosok Nabiullah Khidir. Mereka yang hadir yang tidak dikenal oleh orang di sini adalah teman Mbah Kiaimu. Mereka semua ini waliullah, dan aku bersama mereka telah sepakat menunjuk kamu sebagai ganti dari gurumu, kata Nabi Khidir. Wali Paidi tertegun, tidak bisa berkata apa-apa. Lalu Nabi Khidir berkata lagi kepadanya, kamu sekarang menjadi wali badal ataupun wali pengganti. Kisah ini terjadi ketika Wali Paidi masih kecil. Berjalanlah dengan menunduk seorang kiai kampung yang sudah sepuh. Tampak sarung BHS-nya lusuh pemberian orang 5 tahun yang lalu, dan baju takwa yang sudah tidak bisa dibilang putih menghiasi tubuhnya yang ringkih. Kiai ini menuju mushola sederhana yang berada di samping rumahnya. Kiai sepuh ini dengan agak gemetar memasuki mushola. Setelah membuka pintu pagar dari kayu yang sudah lapuk, Kiai ini masuk ke dalam. Dilihatnya ada anak kecil yang bersandarkan dinding duduk bersila dengan memangku sebuah Al-Quran. Tampak pundak anak kecil ini terlihat berguncang-guncang karena menahan tangisannya yang memilukan. Kiai sepuh ini mendekati anak tersebut. Setelah dekat barulah Kiai sepuh ini mengenali siapa anak ini. Loh, Nak Paidi, mengapa kau menangis begitu? Ucap Kiai dengan memegang pundak Paidi kecil. Ini Mbah, dalam surat Al-Baqarah diterangkan kalau kayu bakar neraka itu adalah para manusia, ucap Paidi kecil dengan suara terbata-bata. Nah, kamu kan masih kecil, kamu masih suci, kamu gak akan masuk neraka, ucap Kiai menghibur dengan suara bergetar. Paidi kecil ini menjawab, Mbah,
Kalau panjenengan pernah lihat tungku pembakaran, pasti yang dimasukkan ke tungku pertama kali untuk menyalakan api adalah ranting-ranting kecil. Paidi kecil menunduk, terdengar suara tangisannya semakin keras. Tampak Quran di pangkuannya basah terkena air matanya. Kiai sepuh ini gemetar, kakinya mendengar jawaban Paidi kecil. Dan Kiai sepuh ini jatuh tertunduk. Kiai sepuh ini menangis sesungguhkan. Ya Allah, astagfirullah, rintih Kiai sepuh. Paidi kecil terkejut, serta-merta dia merangkul Kiai sepuh. Dia merasa bersalah karena menyebabkan Kiai sepuh bersedih. Jadilah keduanya saling menangis-tangis. Mbah, jenengan gak usah bersedih. Saya tahu dan bersedia menjadi saksi kalau Mbah Kiai adalah orang yang baik. Dan saya yakin kalau Mbah Kiai kelak terhindar dari api neraka. Ucap Paidi kecil menghibur dengan masih menangis. Dan Kiai sepuh ini menjawab, "Nah, dalam tungku pembakaran, kayu yang paling lama dan terakhir dibakar adalah kayu bangkotan. Kayu yang sudah tua seperti aku ini. Tidak bisa dicegah, pecahlah tangisan kedua mereka. Mereka saling berangkulan dengan sama-sama menangis. Pemandangan yang begitu menyayat hati." Dan esok harinya, Kiai sepuh ini sakit. Kiai sepuh tiada henti-hentinya menangis. Kalau ditanya orang-orang yang menjenguknya, mengapa Kiai tidak berhenti menangis? Kiai hanya menggelengkan kepala dan terus menangis. 1 minggu kemudian, Mbah Kiai ini dipanggil Yang Maha Kuasa. Dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan ditemani kopi, Wali Paidi duduk di teras langgar rumahnya. Pagi itu Wali Paidi teringat dengan aktivitas salah satu putra Kiai yang dikenalnya, Gus Abu Baradewa. Gus ini sangat low profil, pakaiannya sederhana dan itu-itu saja, tidak pernah ganti. Kaos oblong lusuh dan celana training. Bukan karena nggak pernah ganti, tetapi pakaiannya yang bagus-bagus sering diberikan kepada orang lain. Sampai adik-adiknya jengkel, khususnya adik perempuannya. Gus Abu Baradewa ini wajahnya biasa, tapi sorot matanya ini sangat teduh dan terkesan sayu. Banyak putri-putri kiai yang jatuh hati padanya. Wali Paidi tersenyum sendiri ketika teringat peristiwa lucu Gus Abu Baradewa ini. Ketika Gus Abu ini dapat undangan resepsi manten salah satu putri kiai besar yang juga pernah jatuh hati padanya. Adik-adik perempuan Gus Abu ini kalang kabut. Adik-adiknya ini khawatir nanti kalau kakaknya datang ke resepsi pernikahan dengan pakaian yang biasa yang dipakainya tiap hari itu. Sedangkan mereka kenal baik dan akrab dengan Ning yang punya hajat ini. Dan dengan inisiatif saudara-saudaranya yang lain, adik perempuannya ini membeli kemeja yang bagus buat kakaknya. Kalau nggak salah warna kemejanya ini biru langit. Ketika memberikan kemejanya kepada Gus Abu, adiknya ini mewanti-wanti supaya kakaknya memakai kemeja yang diberikannya. Acara resepsi akhirnya tiba. Adik Gus Abu ini datang duluan ikut rewah ataupun biodo di tempat acara. Hatinya ketar-ketir menunggu kakaknya datang. Ketika rombongan kakaknya datang, adiknya ini langsung berlari. Dilihatnya kakaknya duduk di depan dengan memakai kemeja yang dibelikannya. Adiknya ini jadi lega dan tersenyum tenang. Tapi alangkah kagetnya dia ketika melihat kakaknya ini turun dari mobil. Kakaknya ini tetap memakai celana training kebesarannya. Wah, aduh, ucap adiknya terbengong. Wali Paidi menjodot rokoknya. Dia masih terkenang dengan Gus yang dikenalnya, Gus Abu Baradewa. Setiap pagi Gus Abu Baradewa ini berkeliling melihat gubuk para santri abahnya, mengecek siapa yang sudah kehabisan beras. Lalu Gus Abu Baradewa ini akan mengambilkan beras dari rumahnya. Setelah memberi beras, Gus Abu ini berkeliling lagi, melihat tanamannya, ada bunga, obat herbal dan lain-lain. Dengan telaten, Gus Abu memeriksa satu demi satu. Setelah beres, Gus Abu ini pergi ke rumah dan mengambil jagung, memberi makan ayam dan puluhan burung dara. Para santri kadang nggak tahu siapa yang ngasih beras, karena kebanyakan para santri tidurnya sehabis pagi. Mereka sendiri terlalu tawakal, jadi nggak sempat ngecek berasnya habis apa tidak. Setelah semuanya beres, Gus Abu ini langsung pergi ke pasar di antar santri rumahnya dengan naik becak, mencari lauk pauk buat kepentingan para santri. Selama di atas becak, tidak henti-hentinya mendoakan orang yang ditemuinya dan dilewatinya. Sampai di pasar, Gus Abu Baradewa ini masih terus melanjutkan doanya. Setiap barang yang disentuhnya didoakannya. Kalau belanjaannya dirasa cukup, Gus Abu ini pulang dan mampir ke kios koran, membeli koran buat adik-adiknya, tabloid masak dan fashion buat adik-adik perempuannya, tabloid olahraga, koran politik dan ketatanegaraan buat adik-adik lelakinya. Tak lupa juga membeli bubuk kopi buat para tamu.
Setiap hari dan setiap habis dari pasar, uangnya juga habis nggak tersisa. Kalau nggak habis, Gus Abu ini nggak akan pulang. Sesampai di rumah, Gus Abu ini istirahat sebentar dan mulai menemui tamu sampai malam, bahkan sampai malam hari. Tanpa disadari, Allah memberi pelajaran melalui Gus Abu ini buat siapa yang mau bertafakur dan bermata hati. Betapa manusia itu harus berusaha rahmatan lil alamin, karena itu adalah salah satu tanda insan kamil. Sosoknya yang jenaka dan lemah lembut, bukan seperti Gus Abu ini, gak sakti dan gak berani. Tapi Gus Abu ini sudah mulai masuk pada konsep cukuplah Allah bagiku, dan gak ada perasaan was ataupun khawatir tentang Allah, dan tidak ada perasaan takut terhadap apapun kecuali takut kepada Allah. Pernah suatu ketika Gus Abu ini membela temannya, dan karena hal tersebut Gus Abu ini harus berhadapan dengan 6 pendekar yang sudah kusuwur ataupun masyhur akan kesaktiannya. Ketika berhadapan, Gus Abu ini hanya menguncungkan tangannya, dan seketika itu 6 pendekar ini lumpuh, tidak bisa bergerak. Dan Wali Paidi menyedot rokoknya dan berucap, "Gusti, derek kulo Gus Abu Baradewa." Al-Fatihah. Wali Paidi pertama kali diberitahu oleh Nabiullah Khidir kalau dia adalah wali pengganti. Mengalami kegagetan yang lumayan menggoncangkan dirinya. Sejak pengangkatan itu dirinya sering sakit. Setiap bulan minim 2 kali Wali Paidi sakit. Kadang tiba-tiba kepalanya pusing dan tubuhnya greges. Ruas-ruas tulangnya serasa mau copot. Dan setiap diobati, penyakit itu tetap saja menghampiri dirinya. Seakan obat-obatan tidak mempan melawan penyakitnya. Akibatnya, Wali Paidi sering tidak hadir di acara-acara yang biasa beliau hadiri, seperti ngopi bareng, bermain, maleman, malekan, sampai bolo-bolo meledeknya seperti orang kere yang manja. Wali Paidi juga nggak ngerti dengan keadaan tubuhnya yang tidak seperti biasanya ini. Sampai akhirnya Nabi Khidir menemuinya dirinya lagi. Nabi Khidir datang dengan bentuk seperti salesman, sales produk air mineral. Nabi Khidir menjelaskan kepada Wali Paidi, setiap wali menanggung bala ataupun menjadi tameng setiap bala yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya. Setelah menaruh barang dagangannya, Nabi Khidir menjelaskan lagi, bala yang turun ditanggung oleh para wali sesuai tingkatan masing-masing wali. Semakin tinggi derajat wali, semakin berat juga bala yang ditanggungnya. Dulu almarhum Habib Abu Bakar As-Segaf ketika meninggal, perutnya ketahuan bolong karena menanggung bala umat yang dinaunginya. Beliau adalah kutub, pemuka dan sultan para wali. Sedang tanggungan bala yang paling ringan adalah sakit kepala. Awak greges seperti yang kamu alami itu. Wali Paidi manggut-manggut. Dia jadi mengerti kalau dia adalah wali pemula, wali pengganti ataupun wali badal, seperti pemain cadangan dalam sepak bola. Matur suwun, maklum, wali anyar-anyar jadinya manja, ucap Wali Paidi. Nabi Khidir berkata lagi, bersikaplah biasa seperti orang yang tidak sakit. Mereka para wali juga mengalaminya, tetapi mereka menyembunyikannya. Nabi Khidir berdiri lalu beranjak pergi. Baru berjalan beberapa langkah, Nabi Khidir menoleh dan berkata lagi, oh ya, setiap ada orang yang memuji-mujimu, kamu juga akan merasakan sakit seperti itu. Wali Paidi terdiam. Dia menyeruput kopinya lagi dan mengambil satu batang rokok dan menyalakannya. Enak-enak merokok, lewatlah seseorang di samping Wali Paidi yang menyamar sebagai penjual gorengan. Emang enak jadi wali, hehe, kata orang misterius itu. Dan setelah itu, orang itu berlari menyusul Nabi Khidir. Wali Paidi bercerita, aku duduk melingkar bersama 5 orang sepuh yang aku tidak tahu siapa mereka. Tampak dari wajah mereka kalau mereka sedang berzikir sir dan menunggu seseorang. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang kelihatannya miring otaknya. Pemuda ini datang dengan memakai sarung yang dililitkan di lehernya, bergaya seperti Superman. Dengan agak bergumam, pemuda ini ngomong sendiri. Pemuda ini berdiri di tengah-tengah kami dan melewati satu persatu 5 orang sepuh ini dengan menutupkan sarungnya ke wajah mereka. Ketika melewatiku, pemuda ini tidak menutupi wajahku dengan sarungnya. Pemuda ini mengitari kami sampai 3 kali. Dan setiap lewat, pemuda ini tetap menutupi 5 orang sepuh ini, kecuali wajahku saja yang tidak ditutupi sarungnya. Setelah berputar sampai 3 kali, pemuda ini berhenti dan mengadahkan wajahnya ke langit, lalu beranjak pergi, sambil berkata dengan jelas dan diulang-ulang, musibah yang terbesar adalah terhijab dari Allah. Ketika itu juga menangislah 5 orang sepuh ini dengan menjerit-jerit. Aku hanya pelangah-pelongoh melihat itu semua.
Dan setelah kejadian itu, Wali Pedi dengan perasaan gundah berniat pergi ke Tulunggung, sowan ke Mas Kiai. Dia sudah gerah ketika banyak yang melaporkan kepadanya kalau sekarang banyak para murid Mas Kiai ke sana kemari menjual nama Mas Kiai untuk kepentingan dirinya pribadi dengan meminta uang dan minta dihormati secara berlebihan. Ketika memasuki gerbang pondok, Wali Pedi melihat banyak orang duduk di sebelah musala. Sekitar 5 orang yang duduk di situ. Terlihat mereka adalah orang penting di pondok sini. "Ada perlu apa, Mas?" tanya salah satu dari mereka. "Sowan ke Mas Kiai," jawab Wali Pedi. "Oh, ke Romo Kiai," jawab mereka. Terlihat dari jawaban itu kalau mereka tidak suka dengan sebutan Mas Kiai yang disebutkan oleh Wali Pedi. Menurut mereka kurang sopan. "Wah, sekarang Romo Kiai tidak di rumah. Sampaian ke makam aja dulu, menunggu di sana," jawab mereka. "Inggih," jawab Wali Pedi. Ketika Wali Pedi mau beranjak pergi ke makam, ada suara yang memanggilnya. Wali Pedi menoleh. Dilihatnya Mas Kiai yang memanggilnya. Wali Pedi berbalik mendekati Mas Kiai dan mencium tangannya. Serentak kelima orang yang duduk di sebelah musala berdiri berniat ikut salaman ke Mas Kiai. Ternyata mereka duduk di situ juga menunggu Mas Kiai. Mas Kiai mengangkat tangannya. Beliau memberi isyarat kalau beliau tidak mau disalami. Mereka lalu duduk kembali. Wali Pedi mengikuti Mas Kiai keluar dari pondok. Mas Kiai menuju mobil yang berada di depan gerbang. Mas Kiai menyuruh Wali Pedi masuk ke dalam mobil. Dalam mobil sudah ada adik-adik Mas Kiai. Wali Pedi menyelami mereka. Mas Kiai mengarahkan mobilnya ke selatan. Wali Pedi tidak tahu diajak kemana. Mobil itu berhenti ketika di depannya ada warung kopi. Mas Kiai turun dan diikuti adik-adiknya. Wali Pedi mengikuti di belakang. Warung kopi ini terlihat sederhana, tapi dari aroma kopinya terasa kalau kopi warung ini sangatlah nikmat. Adik-adik Mas Kiai duduk agak menjauh, sedang Wali Pedi dan Mas Kiai duduk satu meja. Wali Pedi belum berani mengutarakan niatnya ke Mas Kiai. Baru setelah pesanan kopi datang, Mas Kiai tampak sudah menyeruput kopinya dan mulai menyalakan rokok milnya. Wali Pedi berniat mengutarakan unek-uneknya. "Dari rumah saja, Di?" Mas Kiai mendahului bertanya. "Ya, Mas Kiai," jawab Wali Pedi. "Begini, Di. Kadang Allah menguji hambanya dengan mendatangkan orang yang berniat menipu kepada kita. Apakah hati kita akan terusik dengan hal tersebut ataupun tidak? Seyogyanya kita dalam menata hati tidak boleh membedakan siapapun yang datang kepada kita. Hati kita tidak boleh kemasukan sifat benci ataupun tidak suka kepada siapapun," kata Mas Kiai. Setelah menghisap rokoknya, Mas Kiai berkata lagi, "Allah mengujiku dengan mendatangkan para murid yang suka menjual namaku, suka meminta atas namaku. Dalam hal ini tidak boleh sedikit pun di dalam hatiku ada rasa benci ataupun tidak suka terhadap mereka, karena Allah lebih berhak memutuskan apa yang dikehendakinya. Aku hanya membimbing mereka. Kadang Allah mengirim orang untuk menipuku. Apakah hatiku akan sedih dengan uang ratusan juta yang raib karena ulah mereka? Apakah hatiku akan benci kepada mereka? Ini semua ujian, Di. Kadang untuk menghajar nafsuku, aku malah memberi uang kepada mereka yang pernah menipuku. Kita harus menjaga hati kita, jangan sampai kemasukan sifat-sifat tercela." Wali Pedi menunduk, dan tanpa bisa dicegah berlinanglah air matanya. Wali Pedi kaget. Tiba-tiba Wali Pedi seakan-akan melihat mereka yang sedang bersenda gurau itu sudah mati berada dalam kuburnya dan menangis menjerit-jerit karena siksa. Ya Allah, astagfirullah," ucap Wali Pedi dengan kaget dan spontan. Ketika asik buka FB, terdengar HP jadulnya berbunyi. Kring 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 kring. Wali Pedi melihat HP-nya. Terlihat sebuah nama yang Wali Pedi sangat mengenal dan menghormatinya. Wali Pedi mengangkat teleponnya. "Bro, ayo ngopi," suara terdengar dari seberang. "Siap, bro," jawab Wali Pedi. Wali Pedi bergegas ganti pakaian. Sarung wadimor dan bajunya ditinggalkannya. Dia ganti memakai celana yang bawahnya mengecil, yang dia tidak tahu celana apa ini namanya. Kaos oblong ketat warna hitam dan rambut gaya seperti Kim Jong Il yang lagi ngetren saat itu. Yang kanan kiri dipotong tipis tapi atasnya dibiarkan lebat mirip seperti sikat yang buat nyuci. Wali Pedi baru kemarin potong rambut model begini di tukang potong rambut Madura. Wali Pedi bergaya seperti ini demi menghormati teman yang mengajaknya ngopi ini. Wali Pedi ini sampai sekarang masih heran dengan temannya yang satu ini. Penampilannya mas bro banget. Padahal kalau tahu dan lama bergaul dengannya, temannya ini luas dan dalam laksana samudra. Wali Pedi berangkat.
Padahal dia belum tahu temannya ini ngopi di mana. Yang penting dia berangkat dengan niatan nyambung seduluran. Tidak lama kemudian HP-nya berbunyi. Ada SMS masuk. "Aku tunggu di Brojan Cafe ya," bunyi SMS itu. "Oke, meluncur bro," balas Wali Pedi dengan SMS-nya. Sekitar 1 jaman, Wali Pedi sudah sampai di warung yang dimaksud. Kafe yang bergaya modern dan gaul. Wali Pedi masuk ke dalam. Dilihatnya temannya ini sudah ada di dalam bersama kawan-kawannya. "Halo, sini bro," ucap temannya mempersilahkan duduk. Wali Pedi mengangkat tangannya, kemudian duduk. Tidak lama kemudian datang seorang perempuan menyodorkan menu makanan kepada Wali Pedi. "Pesan apa bro?" ucap Wali Pedi kepada temannya. "Terserah bro lah," kata temannya. Wali Pedi mengambil menu dan membukanya. Wali Pedi mulai kebingungan dengan gambar menu yang dilihatnya. Gambar makanan dan nama yang aneh-aneh terpampang di depan Wali Pedi. Wali Pedi bingung karena selama ini Wali Pedi kalau ke warung tahunya hanya rawon dan nasi pecel. Wali Pedi mencoba melihat menu minuman. Wali Pedi tambah bingung karena gambar kopi hitam yang dicarinya tidak ada. Yang ada hanya minuman warna-warni dan aneh-aneh. Ada kopi tapi sudah dimodifikasi sedemikian rupa. "Ini aja bro," Wali Pedi menunjuk gambar minuman yang menurutnya menarik. "Gak makan," ucap temannya. "Gak bro," ucap Wali Pedi. "Di sini makanannya juga ada nasinya loh," goda temannya tahu kalau Wali Pedi ini bingung. "Gak bro, udah kenyang," kata Wali Pedi. Wali Pedi sendiri tidak tahu mengapa dirinya merasa gak selera dan merasa kenyang setelah melihat gambar makanan ada di menu. Setelah makanan datang, mulailah Wali Pedi ngobrol-ngobrol. Asap rokok mulai mengepul di antara mereka. Mil, Samsu, Marlboro berserakan di atas meja. Suasana di kafe sangatlah ramai. Di sebelah meja Wali Pedi ada sekelompok muda-mudi yang sangat ramai, tertawa dan bersunda gurau dengan hebatnya. "Biarkan saja mereka bro. Mereka itu masih mimpi. Nanti kalau mereka bangun mereka akan nangis-nangis," ucap temannya kepada Wali Pedi. Wali Pedi kaget. Tiba-tiba Wali Pedi seakan-akan melihat mereka yang sedang bersenda gurau itu sudah mati berada dalam kuburnya dan menangis menjerit-jerit karena tersiksa. Ya Allah, astagfirullah," ucap Wali Pedi dengan kaget dan spontan. Wali Pedi berdiri lalu duduk, berdiri lagi lalu duduk lagi. "Ya Allah bro, gimana dengan diriku bro? Gimana dengan diriku bro?" ucap Wali Pedi dengan menunduk. Wali Pedi merasa dirinya selama ini di dunia ini bagaikan orang yang tidur dan bermimpi. Dia sering melupakan Allah dan hanya mengejar kenikmatan dunia. Kelak kalau dirinya mati, dia baru sadar seakan bangun dari tidurnya. Astagfirullah, astagfirullah, hanya itu yang keluar dari mulut Wali Pedi dengan lirih. Wali Pedi dengan bersandarkan tembok menikmati kopinya. Sesekali dia menyedot rokoknya. Allah, 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 zikir Wali Pedi mengiringi hembusan rokoknya. Wali Pedi mendoakan seluruh masyarakat di kampungnya, seluruh teman-temannya, guru-gurunya, dan semua yang berhubungan dengannya. Wali Pedi bersiap-siap mau mengunjungi saudaranya yang baru mempunyai anak. Setelah merasa cukup dengan kopi dan rokoknya, Wali Pedi mengeluarkan motor dan mempersiapkan segala keperluan kalau hujan turun. Dan berangkatlah Wali Pedi ke rumah saudaranya. Wali Pedi sebulan ini diberi karamah oleh Allah berupa kilatan-kilatan kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Orang Jawa mengistilahkan dengan weruh seng dorongo winarah. Repot juga sekarang jadinya, karena Wali Pedi kadang-kadang keceplosan omong, mengatakan sesuatu yang belum terjadi kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ada istri dari saudaranya ini hamil, Wali Pedi mendapatkan kilatan cahaya di hatinya kalau anak dari saudaranya ini laki-laki. Tapi saudaranya ini bilang kalau istrinya habis di USG dan hasilnya kalau calon anaknya ini perempuan. Wali Pedi sangat menghormati saudaranya ini karena dialah yang memperingatkan Wali Pedi kalau dia mulai salah arah. Wali Pedi hanya diam setelah diberitahu oleh saudaranya ini. Saudaranya ini lalu berkata lagi, "Kalau anakku lahir laki-laki, kelak dia akan jadi wali besar." Wali Pedi tersenyum. Dalam hati dia berkata, "Saudaraku ini memang lucu dan aneh. Katanya perempuan. Doanya ini seakan-akan calon anaknya ini adalah laki. Amin, amin, amin." Wali Pedi dengan sepenuh hati mengamini. "Tapi calon anakku ini perempuan di," katanya kepada Wali Pedi. Haha, Wali Pedi hanya bisa tertawa melihat semua ini.
Dan kemarin Wali Pedi mendengar kalau anak dari saudaranya ini telah lahir dan anaknya ternyata lelaki. Wali Pedi ikut bergembira mendengar kabar ini. Wali Pedi sampai di rumah saudaranya ini sehabis maghrib dan ternyata ibunda dari saudaranya ini ada di sana. Dan yang membuat Wali Pedi terkejut, ternyata Mas Kiai, guru Wali Pedi juga berada di situ. Baru datang tanya Mas Kiai. "Inggih Mas," jawab Wali Pedi. "Saudaramu masih menemui para tamu dari surau dekat sekitar sini. Kamu sama aku aja Lalu Mas Kiai berdiri menuju sebuah kamar dan Wali Pedi mengikutinya. Sesampai di kamar, Mas Kiai menyalakan TV dan duduk bersila. "Duduk sini sebentar lagi kopinya akan datang," ucap Mas Kiai. Wali Pedi duduk di samping Mas Kiai, melihat TV berdua. Setelah memindah-mindah channel, akhirnya ditemukan film action barat yang bagus. "Wah, ini film bagus ucap Mas Kiai dengan gembira. Wali Pedi hanya diam. Wali Pedi sebenarnya suka dengan film itu, tetapi Wali Pedi sudah pernah melihatnya dan tahu dengan akhir ceritanya. "Gak suka dengan film ini tanya Mas Kiai. "Ndak Mas," jawab Wali Pedi terus terang. "Karena percuma kalau ngomong ditutup-tutupi." "Mengapa?" tanya Mas Kiai lagi. "Karena sudah tahu jalan ceritanya," jawab Wali Pedi lagi. Lalu 2 cangkir kopi datang diantarkan kepada mereka. Mas Kiai membuka tutup cangkir kopinya dan menghirup aromanya. Tampak wajah yang begitu bersyukur terlukis di wajah Mas Kiai. Lalu Mas Kiai menaruh cangkirnya dan berkata, "Ya, begitulah kalau sudah tahu akhir ceritanya Walaupun film yang kau lihat itu bagus, akan terlihat membosankan. Makanya ketika Allah memberitahu kilatan cahaya kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa mendatang, aku meminta kepada Allah untuk menutupnya kembali, karena hidup ini akan gak asik dan membosankan." Hahaha, Wali Pedi dan Mas Kiai tertawa. Mereka tertawa lagi, tahu sama tahu. Begitu juga dengan saudara kita yang baru punya anak ini Dia sebenarnya bisa melihat jenis kelamin anaknya, tetapi dia tidak mau, biar jadi kejutan begitu katanya, ucap Mas Kiai. Inggih, haha, ucap Wali Pedi. Kasihan orang-orang yang di sekitarmu kalau kamu tidak meminta kepada Allah untuk menutupnya. Inggih Mas, jawab Wali Pedi dan mulai berdoa kepada Allah untuk menutup kilatan cahaya karomah di hatinya. Di sebuah warung kopi, duduklah Wali Pedi di pojok warung yang di sebelahnya ada pintu masuk. Wali Pedi pesan kopi klasik 1 cangkir. Karena hanya menu itu yang menurut Wali Pedi terasa kopi. Lagi enak merokok, datanglah temannya duduk di samping Wali Pedi. Setelah bersalaman dan pesan kopi, temannya ini berkata kepada Wali Pedi, "Bro, aku habis menggoda setan," ucap temannya. Jawab Wali Pedi tersenyum. Teman Wali Pedi lalu bercerita, "Sudah 2 hari ini bro, setiap aku mau sholat isya, setan mendatangiku. Kakiku dipijit, rambutku dibelai, dan mataku ditiup olehnya, dan akhirnya aku kalah." Setelah menyalakan rokoknya, teman Wali Pedi ini melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. "Dan tadi di hari ketiga, aku berpura-pura terbuai oleh pijatan setan. Tapi lama-lama aku mulai hanyut dan benar-benar mau tertidur. Ketika mataku mau terpejam, aku bentak tubuhku untuk bangun. Dan akhirnya aku bangun dan sholat isya. Aku puas bisa membuat jengkel para setan yang gagal memperdayaiku." "Apa kamu bisa melihat setan?" tanya Wali Pedi. "Tidak, tapi aku bisa merasakannya," jawab temannya. "Sebenarnya setan tetap berhasil menggodamu," kata Wali Pedi. "Kok bisa begitu? Coba sampean jelaskan," pinta temannya ini. "Kamu sholat isya sudah bukan karena Allah, tetapi karena pingin membuat jengkel para setan. Padahal setannya nggak jengkel, malah senang melihatmu melakukan itu," jelas Wali Pedi. "Masya Allah, iya ya, aku nggak menyadari hal itu. Terus selama ini gimana caranya sampean melawan hawa nafsu itu?" tanya temannya. "Aku belum pernah melawan, tapi hanya minta kepada Allah supaya diberi kekuatan menahan hawa nafsu. Karena manusia sudah dicap sebagai golongan yang dhaif ataupun lemah. Manusia baru kuat kalau diberi kekuatan oleh Allah," jelas Wali Pedi lagi. "Terima kasih bro," kata temannya. Setelah menghabiskan kopinya, temannya ini pamit pulang kepada Wali Pedi. Tidak lama berselang datang lagi teman Wali Pedi, tapi sikapnya beda dengan teman yang tadi. Temannya kali ini setelah pesan kopi hanya duduk diam di samping Wali Pedi. "Ada apa bro? Soal jodohmu ya?" tanya Wali Pedi. Mendengar pertanyaan itu, wajah teman Wali Pedi ini terlihat berubah, terlihat sumaringah. "Iya bro,
ini kan sudah 2014, sedangkan jodohku belum ada juga. Padahal aku sudah minta kepada Allah dan juga sudah minta didoakan oleh banyak kiai. Jawab temannya. Sebenarnya Allah sudah memberimu jodoh setiap kali kamu memintanya. Jawab Walipedi datar. Tapi bro, kok sampai sekarang aku belum nikah? Protes temannya. Itu karena setiap kali Allah memberimu jodoh, kamu menolaknya. Karena kamu merasa jodoh yang diberikan Allah itu tidak sesuai dengan seleramu. Jawab Walipedi. Teman Walipedi ini terdiam mendengar jawaban Walipedi dan nampak kalau hatinya belum bisa menerima dengan apa yang diomongkan oleh Walipedi ini. Kamu tidak bisa mengatur Allah untuk memberimu jodoh yang sesuai dengan keinginanmu. Allah Maha Perkasa. Tidak bisa hambanya yang lemah seperti kita ini mengaturnya. Tapi walaupun begitu, Allah tetap Maha Rahman. Setiap kamu menolak dan lalu meminta lagi, Allah tetap memberimu. Sampai kapanpun Allah tetap mengabulkan permintaanmu, biarpun kamu berkali-kali menolak pemberian Allah tersebut. Jelas Walipedi. Lalu bagaimana bro? Tanya teman Walipedi. Gantilah doamu. Jangan mengatur Allah. Mintalah kepada Allah supaya hatimu kuat dan tabah menerima jodoh yang diberikan oleh Allah kepadamu. Jawab Walipedi. Temannya ini sekali lagi terdiam dan tetap masih belum juga bisa menerima apa yang diucapkan oleh Walipedi. Sehabis dari makam gurunya, Walipedi langsung menuju warung kopi di daerah Botoran. Lus Coffee, warung kopi yang tertua dari Lus yang lain. Seperti biasa, Walipedi pesan kopi klasik karena hanya menu itu yang masih terasa kopi. Tak lama kemudian, teman Walipedi datang. Setelah temannya ini duduk, Walipedi bertanya kepadanya. Dibilangin apa saja sama Mas Kiai? Disuruh membuat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Jawab teman Walipedi. Disuruh langsung praktek ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Walipedi. Iya Kang, kata teman Walipedi. Memang salah satu karamah para wali saat ini adalah bisa memberi pekerjaan kepada orang lain. Jelas Walipedi. Tapi ada yang mengganjal di hati tentang perkataan beliau, kata teman Walipedi ini. Apa itu? Tanya Walipedi. Mas Kiai sangat tidak suka kalau melihat anak muda yang kerjaannya mancing. Jelas temannya. Hahaha, Walipedi tertawa. Kita kan tahu Mbah Kiai di Mojokerto juga sering mancing. Jelas teman Walipedi. Walipedi menyedot rokoknya dalam-dalam. Lalu beliau bercerita. Dulu ada santri yang bertanya kepada Mbah Kiai. Waktu itu Mbah Kiai sedang dalam posisi mancing. Kiai, apa Nabi Khidir suka dengan orang yang memancing? Tanya santri itu. Santri ini berasumsi dan sering mendengar cerita kalau Nabi Khidir itu suka menjumpai orang tertentu ketika memancing. Bukan begitu. Nabi Khidir itu suka dengan orang yang mempunyai jiwa yang tenang, dan biasanya orang yang memancing itu mempunyai jiwa yang tenang. Jawab Kiai. Setelah mendengar cerita Walipedi, temannya ini bertanya kepada Walipedi. Terus tentang dauh Mas Kiai tentang mancing ini gimana? Mas Kiai benar. Sekarang orang yang suka mancing itu rata-rata bertujuan melarikan diri dari masalah yang dihadapinya. Beda sekali dengan memancing Mbah Kiai. Jelas Walipedi. Maksudnya Kang? Tanya teman Walipedi. Mbah Kiai adalah orang yang sudah mempunyai jiwa yang tenang. Walipedi diam. Suasana menjadi hening beberapa saat. Lalu Walipedi berkata lagi. Mbah Kiai adalah orang yang dipanggil oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Wahai jiwa yang tenang, duduklah kamu di sisiku dengan riang gembira dan penuh ridhoku. Masuklah kamu kepada barisan para kekasihku ataupun aulia. Masuklah ke tempat yang tidak ada kesedihan maupun kegelisahan. Mbah Kiai, mancing itu hanya sebagai sarana untuk berdialog dengan Tuhan, bukan bertujuan melarikan diri dari masalah, atau bukan karena gak kerasan tinggal di rumah karena diomeli istri, kata Walipedi. Teman Walipedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh, aku sekarang paham mengapa Mas Kiai menyuruhku membuka lapangan pekerjaan, kata teman Walipedi. Biar teman-teman kita kalau mancing bukan sebagai sarana untuk melarikan diri, tapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tambah temannya lagi. Tidak hanya mancing, tapi banyak teman-teman kita yang menggunakan kuburan para wali sebagai sarana melarikan diri dari masalah, bukan karena niat ziarah, kata Walipedi. Hahaha, Walipedi dan temannya lalu tertawa. Ketika Walipedi enak-enak ngopi dan menikmati rokoknya, lewatlah seorang penjual kacang godok. Orang ini menjual kacang dengan memakai pikulan, memakai sarung,
baju takwa, dan memakai peci yang semuanya terlihat lusuh. Ketika menjual kacang, dia hanya diam, tidak berteriak menawarkan dagangannya. Kalau ada yang memanggil, baru dia berhenti. Kalau nggak ada yang beli, dia berjalan terus. Penjual kacang ini tetap tidak berubah sejak dulu. Sewaktu aku kecil, penjual kacang ini sudah jualan. Dan sampai sekarang, wajah, kulit, dan pakaiannya tidak berubah. Sama persis seperti yang dilihat Wali Pedi sewaktu kecil, kata Wali Pedi dalam batinnya. Wali Pedi tersadar kalau sebenarnya penjual kacang ini bukan orang sembarangan. Wali Pedi berdiri dan berniat menghampiri penjual kacang godok tersebut. Penjual kacang itu masuk di sebuah gang kampung. Wali Pedi mengejarnya. Ketika Wali Pedi masuk gang, penjual kacang itu sudah tidak terlihat, hilang entah kemana. Mungkin beliau tidak berkenan dan asik dengan kesendiriannya, batin Wali Pedi ini. Malamnya, Wali Pedi bermimpi. Dalam mimpi tersebut, Wali Pedi bertemu dengan gurunya, seorang mursyid yang kamil yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dalam mimpinya, guru Wali Pedi berkata kepadanya, "Nak, wali-wali Allah ada sebahagian yang tersembunyi. Gusti Allah memang menyembunyikan mereka. Tugas mereka pun hanya Allah yang tahu. Semisal organisasi wali yang seperti ini tidak masuk menjadi anggota maupun jajaran pengurus, tapi langsung menjalankan tugas dari Allah. Nah, salah satu wali yang seperti ini adalah Uwais Al-Qarni dan penjual kacang godok yang kamu temui kemarin. Mereka ini wali yang mastur ataupun tersembunyi. Jangankan aku, rajanya wali seperti Syekh Abdul Qadir maupun Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili pun tidak akan tahu kalau mereka ini wali. Bukan karena derajatnya lebih tinggi, tapi Allah yang menyembunyikannya. Andai aku masih hidup, aku juga tidak akan tahu." Lalu Wali Pedi terbangun dari tidurnya. Dan subhanallah, ucap Wali Pedi. Besoknya Wali Pedi mencari keberadaan penjual kacang yang ditemuinya kemarin, tapi tidak ketemu. Wali Pedi memang tidak terlalu ngoyo mencari keberadaan penjual kacang tersebut, hanya sekedarnya saja. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau tidak ya nggak apa-apa. Baru 1 bulan kemudian, Wali Pedi mendengar keberadaan penjual kacang tersebut. Beliau ini bernama Amin, orang biasa memanggilnya Pak Min Kacang. Beliau bertempat tinggal di daerah pinggiran, salah satu kota di Jawa Timur. Wali Pedi baru tahu keberadaan Pak Amin ini setelah beliau meninggal. Menurut orang di kampungnya, Pak Min ini orangnya tidak banyak omong, tapi jiwa sosialnya tinggi sekali. Pernah Pak Min ini sendirian membetulkan pagar sekolah SD yang roboh di kampungnya. Dia menabung sedikit demi sedikit uang dari hasil menjual kacangnya. Pernah juga Pak Min ini sendirian membetulkan jalan di kampung yang sudah rusak parah. Beliau memaving sedikit demi sedikit. Memang membutuhkan waktu yang lama, tapi akhirnya rampung juga. Orang kampung banyak yang menasehati Pak Min supaya membiarkan saja jalan yang rusak tersebut, karena sebentar lagi pemerintah yang membetulkannya, dan itu memang sudah jadi program pemerintah. Tapi Pak Min tidak mau. Beliau tetap membetulkan jalan tersebut. Beliau bilang, "Gak apa-apa, mudah-mudahan dengan membetulkan jalan ini Allah mudahkan jalanku di akhirat kelak." Lalu Wali Pedi diajak berjalan ke sawah yang berada di samping rumah Pak Min. Wali Pedi melihat di kejauhan di tengah areal persawahan ada sebuah surau ataupun langgar. Itu langgar peninggalan Pak Min. Beliau baru saja merampungkannya sebelum meninggal, kata orang kampung tetangga Pak Min ini. Tetangga Pak Min ini lalu bercerita kepada Wali Pedi kalau sebelum Pak Min meninggal, dia sempat bertanya kepada Pak Min, mengapa beliau susah payah membangun langgar, sedangkan beliau ini miskin. Biarkan orang-orang kaya saja yang membangun langgar, karena itu memang sudah kewajibannya. Beliau, Pak Min, menjawab, "Nabi Nuh pernah mendatangiku. Beliau, yaitu Nabi Nuh, menyuruhku untuk membuat perahu seperti yang dibuat olehnya kala itu untuk menyelamatkan umat. Dan dari perintahnya itulah, alhamdulillah Allah mengizinkan aku untuk membangun langgar ini. Langgar itulah perwujudan dari perahu Nabi Nuh." Wali Pedi menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai mengenang di matanya. Wali Pedi tidak kuat menahan keharuan di hatinya. Dia lalu pamit pergi. Aku bergegas ke warungnya Pak Awi guna mencari Wali Pedi. Beliau biasanya berada di warungnya Pak Awi jam segini, dan memang benar Wali Pedi sedang ngopi di situ. Setelah bersalaman, aku duduk agak jauh dari beliau karena kulihat ada 2 orang yang sedang minta nasihat kepada beliau. Kedua orang ini rapi, berpeci dan bersarung, wajahnya bersih dan bercahaya. Aku tidak tahu bersihnya ini karena pemutih atau seringnya berwudu. Aku berniat menanyakan tentang warna langit yang biru kepada beliau, tapi pertanyaan itu aku tahan dulu
karena ada tamu yang membahas hal yang lebih penting. Aku mendengar kedua orang ini sedang membicarakan apa langkah yang baik yang seharusnya dilakukan SF. Rupanya kedua orang ini pengurus SF, yaitu yayasan sebuah tariqah di Jawa Timur. Pengurus SF ini bercerita kepada Wali Pedi kendala-kendala yang dihadapi selama ini. Dengan tersenyum, Wali Pedi menjawab, kalau tidak salah, SF ini dibentuk guna menyampaikan dauh Mas Kiai kepada murid-muridnya yang tersebar di daerah-daerah seluruh Indonesia, biar seragam dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Wali Pedi menghisap rokoknya lalu berkata lagi, tapi kenyataannya malah SF ini menimbulkan permasalahan baru, bukan karena SF-nya, tapi karena yang menjalankannya. Lalu bagaimana menurut sampeyan? Kata salah satu dari mereka, ini hanya pendapatku, bukan perintah. Menurutku, pengurus SF kalau ingin menyampaikan perintah dari Mas Kiai, tinggal sowan saja kepada sesepuh yang berada di daerah yang dituju tersebut. Sowan yang baik, ngomong yang enak, gak usah memakai cara resmi. Kalau memakai acara resmi, konsekuensinya membutuhkan biaya, dan ini bisa jadi fitnah yang macam-macam. Biar nanti sesepuh di daerah yang menyampaikan perintah Mas Kiai tersebut kepada para murid yang di bawah. Para sesepuh lebih mengerti akan kondisi real para murid yang di daerahnya masing-masing. Inggih, jawab mereka. Sekali lagi, ini hanya pendapat, dan kita sama-sama murid Mas Kiai. Jadi perintah tetap hak penuh Mas Kiai. Dan yang tidak kalah penting, jadi pengurus itu nggak perlu dikenal dan menampakkan diri, karena ini bukan pengurus sebuah partai, jelas Wali Pedi. Tidak lama kemudian, kedua pengurus SF ini pamit. Setelah bersalam-salaman, mereka pergi. Aku lalu mendekati Wali Pedi. Sebelum aku bertanya, Wali Pedi sudah tertawa. Opo, warnane langit tah? Kata beliau kepadaku. Iya mas, jawabku sambil nyengir. Warnanya langit itu macam-macam. Ketujuh langit punya warna sendiri-sendiri dan terbuat dari bahan berbeda, kata Wali Pedi. Tapi kok terlihat biru mas? Tanya aku. Apa yang kamu lihat berwarna biru itu bukanlah langit, tapi hawa udara. Warna birunya itu pantulan dari warna biru lautan, jawab beliau. Sebelum aku bertanya lagi tentang warnanya laut, beliau menjawab, birunya laut karena pantulan dari salah satu batu di Arash. Satu batu di Arash itu mengeluarkan warna yang bermacam-macam. Ada warna hijau yang diserap tumbuhan-tumbuhan, aneka warna bunga itu juga menyerap pantulan batu yang berada di Arash. Batu-batu mulia yang berada di bumi ini juga menyerap pantulan cahaya batu Arash. Allah yang mengatur semuanya, jelas Wali Pedi. Oh, matur suwun mas, jawabku. Sebelum aku beranjak pergi, aku berkata kepada beliau, mas, kopiku sampean yang bayar ya? Haha, iyo beres, jawab beliau. Wali Pedi berdoa di samping makam seorang sesepuh yang bisa juga disebut sebagai kiai, tapi lebih ketara sebagai seorang kejawen. Ngomongnya ceplas-ceplos tanpa tendeng aling-aling. Orang banyak menganggapnya kejawen karena setiap ada orang yang mengeluhkan masalahnya pada beliau selalu dijawab dengan ajaran-ajaran Jawa. Bahkan sesepuh ini pernah bilang kepada Wali Pedi kalau dia tahu setiap permasalahan setiap orang yang datang kepadanya dengan hanya melihat hari dan pasarannya. Melihat hari, pasaran, dan jam itu sebagai petunjuk awal beliau. Yang menarik dan membuat Wali Pedi tertawa ngakak adalah gayanya yang ceplas-ceplos tanpa tedeng aling-aling. Wali Pedi teringat di waktu Wali Pedi sowan kepada beliau kala itu. Sewaktu Wali Pedi duduk dan mengobrol santai dengan beliau, datanglah seorang santri tariqah sawan kepada beliau. Perasaan Wali Pedi jadi nggak enak melihat kedatangan santri ini, karena Wali Pedi yakin kalau sesepuh akan menghabisinya dengan komentarnya yang ceplas-ceplos dan geruannya yang menyerempet bahaya. Ada apa? Tanya sesepuh. Begini mbah, saya ingin minta petunjuk bagaimana cara menjadi salik ataupun pelaku tariqah yang baik sehingga cepat mencapai jalan menuju Allah dan marifat kepadanya, kata santri itu. Tariqah itu kacangan, ledek sesepuh. Wali Pedi yang mendengar itu langsung tertawa ngakak. Lalu sesepuh melanjutkan perkataannya. Orang tariqah itu yang sudah tidak tahu sehingga butuh jalan sebagai petunjuk. Santri tariqah ini kebingungan mendengar jawaban sesepuh ini. Sesepuh memandang santri tariqah ini dengan tatapan tajam, dan sesepuh berkata lagi dengan pedasnya, Opo matami picek, Gusti Allah itu lebih dekat dari urat nadimu, sudah dekat sekali kepadamu. Terus mengapa kamu malah ngalor ngidur menyusuri jalan, berjalan ke sana kemari mencari Allah? Ya tambah jauh jadinya. Maka dari itu saya minta petunjuk pada Simbah supaya hati saya bisa haudur ilallah, kata santri dengan agak takut.
Terus kalau kamu bisa hudur kepada Allah, bisa menghadap Allah, kamu mau bilang apa kepada Allah? Mau sambat, pingin sugih, pingin tahumu banyak, kata sesepuh. Santri ini hanya garuk-garuk kepala semakin kebingungan. Oli Pedi mulai tadi hanya bisa tertawa melihat itu semua. Lihatlah dia, kata sesepuh kepada santri sambil menunjuk Oli Pedi. Dia itu orang tariqah seperti kamu. Diangkat jadi wali bukan karena tariqahnya, tapi karena mengganti gurunya yang sudah mati. Wali apa itu? Wali kacangan, ecek-ecek. Gak bahaya blas. Oli Pedi tertawa terpingkal-pingkal mendengar ledekan sesepuh kepadanya. Dan dengan masih tertawa, Oli Pedi berkata mencoba membalas kepada sesepuh. Lumayan mbah, daripada sampaian dari dulu jadi kiai sampai tua pun gak jadi wali. Sesepuh ganti yang tertawa mendengar sindiran Oli Pedi. Aku orodoyan. Seumpama disuruh milih, mendingan aku jadi kiai seperti ini daripada jadi wali kacangan kayak kamu. Iso nemong genteni gurune, hehehe, balas sesepuh itu. Kan tetap aja wali, kata Oli Pedi sambil menari-nari di hadapan sesepuh. Santri yang melihat kelakuan sesepuh dan Oli Pedi ini jadi nggak karuan perasaannya, bingung bercampur pingin tertawa. Tugas para wali kan menjaga masyarakat, membimbing masyarakat, gampangnya melayani masyarakat. Jadi kamu ini pelayanku dan aku ini juraganmu, kata sesepuh ganti menari-nari di hadapan Oli Pedi. Hahaha, Oli Pedi tertawa. Oli Pedi tersenyum sendiri kalau mengingat peristiwa itu sambil melihat pusara makamnya. Oli Pedi berkata di hatinya, bisa jadi beliau ini wali yang derajatnya tinggi sehingga aku tidak mengetahui kewaliannya, atau Allah punya pasukan khusus yang terdiri bukan dari kalangan wali, tapi kedudukannya di atas para wali. Memang betul apa kata sesepuh aku ini, memang kacangan. Oli Pedi tertunduk haru setelah mendengar kabar kalau Kiai Sepuh sakit dan harus opname di rumah sakit. Dokter memutuskan Kiai Sepuh harus operasi, tapi Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Oli Pedi meminta izin kepada Allah supaya jasadnya menjadi dua, dan Allah mengabulkan permintaannya. Jasadnya yang dohir berada di rumah, sedang jasadnya yang gaib berada di rumah sakit mendampingi Kiai Sepuh. Ketika Oli Pedi sudah berada di rumah sakit, beliau langsung menuju kamar Kiai Sepuh yang dirawat. Tampak di situ sudah berkumpul beberapa wali yang kesemuanya hadir dengan jasadnya yang gaib sama seperti Oli Pedi. Oli Pedi mengucapkan salam dan mencium tangan Kiai Sepuh, lalu menyelami satu persatu wali yang hadir di situ. Nak, barusan saja Nabi Khidir pergi. Beliau tadi kesini sejak pagi, ucap Kiai Sepuh kepada Oli Pedi. Alhamdulillah Kiai, jawab Oli Pedi. Di dalam kamar itu ada Ibu Nyai, putra-putri Kiai Sepuh dan beberapa kerabat. Mereka tidak dapat melihat kehadiran Oli Pedi dan beberapa wali yang lain. Tampak di wajah para keluarga kesedihan yang mendalam. Mereka sedih karena Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Oli Pedi melihat wajah Kiai Sepuh. Terlihat dengan jelas kedamaian dan ketentraman di wajah Kiai Sepuh. Oli Pedi paham mengapa Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Karena memang itulah bala berupa penyakit yang harus ditanggung oleh Kiai Sepuh. Setiap wali adalah payung bagi santri dan orang-orang yang berada di wilayah kewaliannya. Ketika turun bala, wali sebagai payung yang pertama kali menanggungnya. Begitu juga dengan Kiai Sepuh ini. Beliau menanggung bala tersebut sudah 3 tahun lebih. Dan Kiai Sepuh menerima semua itu dengan ikhlas, karena itu sudah kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka tidaklah heran kalau Kiai Sepuh tidak mau dioperasi. Oli Pedi dan beberapa wali yang lain bermunajat kepada Allah dengan harapan supaya Allah menurunkan ilham dengan mengizinkan Kiai Sepuh untuk melakukan operasi. Dan alhamdulillah Allah menurunkan ilham berupa diperbolehkannya Kiai Sepuh melakukan operasi. Besoknya Kiai Sepuh mengabarkan kepada keluarganya kalau beliau bersedia beroperasi. Dan semoga Kiai Sepuh segera sembuh dan dipanjangkan umurnya dan selalu dalam naungan Allah. Amin. Lalu Oli Pedi dan beberapa wali yang lain pamit untuk pergi. Berminggu-minggu sudah Oli Pedi pergi entah kemana. Ada yang mengatakan beliau pergi umrah, ada yang bilang beliau sedang bertapa, nirakati bangsa dan negara supaya mempunyai wakil rakyat dan pemimpin yang baik. Ada juga yang meyakini kalau beliau sekarang pergi bersama seorang yang misterius yang konon adalah Nabi Khidir. Oli Pedi ketika mau pergi hanya mengatakan dengan bercanda kalau beliau mau pergi ke barat mencari kitab suci. Kemanakah sebenarnya Oli Pedi pergi? Sebenarnya Oli Pedi sedang melakukan perjalanan dengan sosok yang misterius yang konon adalah Nabi Khidir.
Wali Pedi bertemu sosok yang misterius ini dengan tidak sengaja. Waktu itu, Wali Pedi hendak pergi ke pasar membeli ikan lele kesukaannya. Di tengah jalan, dia melihat seseorang yang seumuran dengannya duduk di pagar tembok di tepi jalan. Ketika Wali Pedi berjalan di depannya, sosok ini melemparkan kerikil kepada Wali Pedi. Dengan agak kaget, Wali Pedi menatap sosok misterius tersebut. Setelah berpandangan sejenak, sosok tersebut lalu turun dan melangkah pergi. Yang membuat Wali Pedi kaget dan berjalan mengikuti sosok tersebut adalah dengan adanya lumut tipis kehijauan di pagar sehabis diduduki sosok misterius tersebut. Wali Pedi melihat tanah dan kerikil yang bersentuhan dengan kaki sosok ini juga menjadi kehijauan. Rumput yang kering menjadi segar karenanya. Merasa diikuti, sosok yang dipercaya sebagai Nabi Khidir ini berhenti dan menoleh kepada Wali Pedi. Kamu kepingin tahu semua ini mengapa bisa terjadi? Sebelum Wali Pedi menjawab, sosok misterius itu berkata lagi, "Mari ikuti aku, biar kamu tahu." Semenjak itu, Wali Pedi mengikuti sosok ini dan mulai belajar kepada beliau. Wali Pedi menjadi tahu bahwa beliau kemana-mana memberikan kebaikan kepada sesama, memberi semangat kepada orang yang putus asa, menyirami hati-hati yang kering, membantu orang yang membutuhkan bantuan, mengajari orang kaya supaya senang bersedekah. Sosok ini tidak mengajar dengan lisan maupun tulisan kepada Wali Pedi, tapi sosok ini langsung memberi contoh yang baik, memberi uswatun hasanah kepada Wali Pedi. Setelah dirasa cukup, sosok misterius ini memanggil Wali Pedi. Kamu jangan gampang merasa kagum melihat suatu karomah, karena karomah itu buah dari keikhlasan dalam beramal soleh yang istiqomah. Wali Pedi mengangguk-ngangguk. Sekarang kamu pulanglah, ucap sosok misterius tersebut. Wali Pedi menunduk berniat mencium tangan sosok yang telah mengajarinya ini. Tapi sebelum Wali Pedi mencium tangannya, sosok ini memegang pundaknya dan merangkulnya. Sambil menepuk pundaknya, sosok ini berkata, "Semoga kamu menjadi orang yang berfaedah kepada orang lain, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai namamu, Pedi." Wali Pedi berjalan pulang, dan dia jadi paham mengapa semua yang tersentuh sosok yang misterius ini menjadi hijau. Karena sosok ini bisa memberi kesejukan dan kedamaian kepada orang lain. Kehebatan sosok ini adalah buah dari amal baiknya yang dilakukan dengan istiqomah.